Halo Kak Fadila. Halo, selamat malam. Malam-malam. Apa kabar Kak Fadila nih? Alhamdulillah hari ini lagi batuk pilek nih. Oh, kurang lebih Kurang sama lebih nih. sama ya, ini kayaknya gara-gara cuaca Jakarta ya. Betul betul. Iya. Sambil menunggu kita hari ini kita akan bahas tentang guilt trip gitu sama Kak Betul. Fadila. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mungkin sama Kak Fadila. Gimana? Sebentar. Eh, Sorry agak-agak sak. Ya jadi hari ini juga saya Devon bakal ditemenin ada host, ada Kak Ulan di sini. Kak Ulan bisa open mic Kak? Halo Kak Fadila, Halo kenalin Kak nama aku Ulan. Wulan. Halo Ulan. Iya, Hostnya dengan Hasan atau beda lagi? Tadi aku belum salah Ini dengar. Devon. Devon, oh oke. Udah. Terus Hai juga ada. Devon, halo Halo, Ulan. halo. Iya. Mungkin kita bisa mulai aja kali ya buat sesi kali ini ya. Eh, Nah, sebetulnya ini sebenarnya mungkin dari Kak Fadila kita boleh kenalin diri dulu kali ya dari Kak Fadila. Oke, halo menyapa teman-teman. Sejujurnya nih first time aku Twitter Space loh, jadi aku masih agak trial and error ini kayak seperti apa sih mekanismenya gitu. Aku pernah dengerin tapi kayak sebentar doang, tapi Hmm. nggak sebagai speaker dan membahas satu topik di satu Twitter Space gitu. Jadi sambil aku belajar ya teman-teman Udah, untuk sharing di Twitter Space. yes. Gak apa-apa, santai Kak. Oh oke. Perkenalkan teman-teman semuanya yang ada di sini. Aku lihat beberapa nama Anton, Hani, Melauka. Salam kenal semuanya. Perkenalkan namaku Fadila Ariananda atau panggilan Kak. Aku adalah seorang psikolog klinis dewasa yang sekarang lagi berpraktek di klinik di Jakarta, yang di daerah Jakarta Selatan. Aku banyak menangani kasus dewasa khususnya terkait dengan kecemasan, motivasi, tapi topik yang paling aku concern dan aku passionate untuk bicarakan adalah terkait dengan hubungan interpersonal relasi, termasuk Hmm, tentang yang kita akan bahas di Twitter Space hari ini. sip, sip. Berarti ntar panggil Kadila aja ya. Betul, Kadila boleh. Oke, oke. Ini ngomong-ngomong soal guilt trip gitu ya. Kemarin saya sempat lihat juga guilt trip, baca-baca apa ini. Apakah ini istilah baru atau kayak yang kita sering dengar itu gaslight gitu? Oke. Mungkin jadi gini, sebetulnya, guilt trip itu tuh mungkin nggak sefamiliar gaslight ya buat teman-teman ya. Hmm, Tapi memang guilt trip itu kayak salah satu strategi gitu, salah satu teknik bentuk, emotional abuse yang mirip-mirip tujuannya dengan gaslight gitu. Jadi salah satu teknik gitu. Kalau oke, kita oke. dengar contohnya, aku yakin contohnya jauh lebih familiar karena tuh sebenarnya ini tuh cukup sering kita gunakan di dalam, komunikasi kita dengan orang di sekitar. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Sip, sip, sip. Oke. Jadi sebetulnya kalau ngomongin guilt trip itu apa ya betulnya? Oke. Guilt trip itu adalah, teknik atau semacam cara gitu ya, untuk memanipulasi orang lain menggunakan perasaan bersalahnya dia supaya dia melakukan sesuatu yang kita mau atau tidak melakukan sesuatu yang kita tidak mau gitu. Kita menggunakan, eee, merasa bersalah mereka untuk mendapatkan itu gitu. Oh, ada intensi buat ngontrol juga kali ya berarti ya? Betul, tujuannya tuh controlling supaya orang yang kita harapkan untuk ngelakuin sesuatu tuh melakukan apa yang kita pengen gitu. Tapi instead of menggunakan cara komunikasi yang asertif kayak aku pengen kamu ini, tapi yang dia gunakan justru membuat, lawan bicaranya atau partnernya merasa bersalah sehingga dia mau ngelakuin itu gitu. Definisi kita agak bingung kali ya. Tapi kalau mungkin dicontohin, bisa dicontohin nggak Oke. ya? Ada kasus Ini gimana gitu, Nah, Fadila? contohnya gimana? Misalnya kalau kamu mau misalnya kamu punya pasangan, terus kamu mau dia posting tentang kamu bakal bilangnya gimana? Hmm.
misalnya boleh nggak posting di IG foto kita berdua misalnya gitu. Good. Nah, itu kan cara direktifnya gitu ya. Komunikasi direktif kita bilang aja, aku mau dong kamu posting foto kita berdua. Tapi kalau guilt trip itu komunikasinya semacam ini. Iya deh, aku kan emang nggak cantik. Kamu kan lebih sayang kamu kan lebih sayang teman-teman kamu dibanding aku gitu. Nanti kan dia ngerasa bersalah. Oh iya, kamu kok sering ya posting teman kamu tapi nggak pernah posting aku gitu. Atau kita pakainya kayak, aku tuh udah sering banget loh posting kamu, kok kamu nggak pernah ya posting aku gitu. Tapi sebenarnya nadanya tuh atau caranya tuh bisa jadi dia sangat yang terlihat kayak tadi kayaknya dramatis atau terkesannya over gitu ya, terlihat kayak memunculkan guilt trip, tapi bisa juga sangat santai gitu. Dia ngomongnya kayak, ya nggak apa-apa sih, aku kan emang aku aja sih yang lebih sering ngepost di hubungan kita gitu. Jadi lebih santai bisa jadi kayak gitu. Udah sindiran-sindiran gitu ya. Betul. Jadi fokusnya menggunakan sarcastic comment atau sindiran untuk memunculkan perasaan bersalah itu supaya dia mau ngelakuin apa yang kita pengen. Oke. Nah, di sini ada co-host kita Kak Ulan sama ada Titi. Ini Kak Ulan udah menikah dan Titi lagi in relationship. Mungkin dari Kak Ulan atau Titi pernah mengalami kejadian seperti ini? Semoga enggak sih. Tapi ada nggak contoh-contoh dari Kak Ulan atau Titi? Aku boleh mulai dulu ya Tia. Kayaknya aku lumayan sering nih kayak gini, terutama ke anak ya, kayak yang mama kan udah bayarin kamu sekolah, kuliah, masa kamu nggak bersama mama, kayak gitu mungkin ya. Nah, sebenarnya kita bicara sering guilt trip tuh dalam relationship konteks. Meanwhile sebenarnya ya lumayan sering juga dalam relasi lain seperti orang tua dan anak gitu. Biasanya mekanisme komunikasi kayak gitu memunculkan anak tuh jadi orang yang nggak enakan, akhirnya ngelakuin sesuatu ya karena ya udah gimana kan orang tua udah ngebayarin, nggak mungkin aku nggak ini, bukan yang kayak dia genuinely pengen gitu. Munculnya biasanya nanti perilakunya nggak enakan orangnya. Jadi dia kayak selalu berusaha menyenangkan gitu ya, padahal itu tidak dari hatinya dia melakukan hal itu mungkin ya. Terus mungkin kayak gini juga, kayak misalnya kita pulang kerja gitu, terus lihat rumah berantakan. Ya ampun, aku tuh udah capek, rumah kayak gini berantakan apa-apa. Terus di rumah jadi nggak enak, terus mereka kayak ya udah bersih-bersih, beres-beresin, mungut-mungut sampah dan apa segala macam. Tapi bukannya aku ngomong yang baik kayak, ayo yuk kita bareng-bareng yuk beresin, kan nggak enak juga kalau pulang berantakan gini. Gitu mungkin ya, mungkin harusnya kata-katanya lebih tidak menekan gitu loh ya. Setuju Mbak Wulan. Mungkin cara yang semacam itu bisa lebih meningkatkan responsibel ke orang-orang di rumah tentang ya emang bukan karena nggak enak, bukan karena terpaksa, bukan karena ngerasa bersalah, tapi ini untuk kenyamanan bareng-bareng gitu. Jadi dia punya semacam responsibel juga untuk perilakunya gitu. Jadi pihak yang lain itu tidak merasa seperti disuruh-suruh gitu ya, tapi diajakin gitu mungkin ya. Karena melakukan sesuatu based on guilt trip itu sebenarnya nggak enak gitu. Sebenarnya bikin kita nggak nyaman gitu, karena kita nggak mau, tapi perasaan kita nggak disuruh, tapi kayak perasaan kita tuh dimanipulasi sehingga kita merasa bersalah kalau nggak ngelakuin itu, dan kita ngelakuinnya dalam keadaan kesel gitu. Nah, perasaan kesel karena rasa bersalah itu tuh bukan sesuatu yang sehat untuk diproses gitu. Kalau misalnya itu berulang dan ya mungkin 1-2 kali tuh kita nggak anggap sebagai sesuatu yang intentionally abuse ya. Tapi kalau itu udah jadi pola, itu udah jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus, sebenarnya orang yang menerima itu tuh sebenarnya menyimpan kekesalan gitu, menyimpan rasa nggak nyaman setiap kali ngelakuin sesuatu gitu. Paham. Oke, kayaknya orang tua aku juga ada yang ngelakuin gitu sih ke aku. Dan gimana rasanya Mbak Wulan? Kayak aku tuh merasa seperti harusnya aku melakukan dengan sepenuh hati karena memang aku ingin. Jadi kayak yang menggerutu gitu loh. Kayak yang gitu loh, kayak nggak usah disuruh, aku tuh juga tahu, tapi ngapain sih nyuruhnya sampai kayak gitu loh. Ya, biasanya kan jadinya munculnya padahal kita emang pengen ngelakuin itu gitu, tapi begitu ada dengar disuruh, terus disuruhnya dengan menggunakan guilt trip, pas ngelakuin kita jadi kesel ya.
Aku baru tahu loh istilah ini itu namanya guilt trip. Iya. Mungkin Maksudnya, ya penamaannya aja sih. Mungkin tapi Pak cara komunikasi seperti ini sebenarnya familiar ya. maksudnya kayak menjadi suatu kewajaran gitu loh, terutama di masyarakat kita. Misalnya kayak bisa terjadi di mana saja, bahkan antar kolega kerja atau Kerja. ke anak, ke orang tua seperti itu kan. Betul, bukan cuma di relasi pasangan aja ya, tapi bisa juga di kerjaan, dengan orang tua. Ini memang cukup jadi namanya silent abuse gitu. Jadi justru dia tidak terdengar sebagai abuse, tapi sebenarnya dalam jangka panjang tuh dia juga berperan membuat kita ya memanipulasi secara psikologis gitu. I see. Wah, kayaknya aku mesti belajar untuk memilah cara meminta tolong ke siapapun. Maksudnya terutama ke anak dan ke pasangan mungkin ya. Karena kalau enggak nanti jatuhnya gitu. Aku tuh udah capek-capek kerja, biayain kamu sekolah, kok kamu aja kayak gini nggak mau bantu gitu. Kasihan juga anaknya kalau. Iya, kalau anak dengar itu mungkin dia prosesnya jadi dia nggak bisa memproses itu secara bagus sekarang gitu, tapi nanti di masa dia mulai berkembang kognitifnya, prosesnya tuh jadi interpretasi terhadap kalimat itu tuh jadi bisa beda-beda gitu, bisa lebih dalam gitu. Iya, betul. Mungkin padahal kan sebenarnya kita cuma pengen Titi dibantu. Titi ada yang mau diceritakan mungkin Titi? Boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan aku Titi. Halo Kak Fadila. Halo Titi. Ya, kalau tadi kamu kan ngebahas soal antara orang tua dan anak ya. Aku dulu sama mantanku itu juga guilt trip sih Kak. Jadi dia itu posesif sampai dia tahu aku anak organisasi, dia tahu aku kesibukannya itu juga selain organisasi aku juga ada les, aku ada kursus gitu. Ada suatu ketika aku lagi organisasi gitu, aku mau berangkat tuh dia kayak gini langsung kan, oh jadi kamu lebih milih organisasi kamu daripada nemenin aku gitu kayak aku langsung sontak juga langsung balas gini, ya memang iya aku lebih milih organisasi daripada kamu. Bisa ya kamu Mbak Titi akhirnya bisa menjawab kayak gitu ya, untungnya ya. Iya. Soalnya itu udah di titik yang kayak udah kesel banget gitu, karena sebelum-sebelumnya juga aku tiap kali keluar sama temen gitu, dianya kayak sekali-kali gitu keluar sama aku, padahal sebelumnya aku udah spend waktu sama dia gitu. Oke. Jadi dia bilangnya kayak sekali-kali kayak kamu mau keluar sama gitu. Ya itu bisa jadi form of guilt trip ya. Kita bisa lihat ada beberapa jenis perilaku yang menunjukkan guilt trip. Yang pertama tuh kayak menggunakan tadi sarcastic comment kayak, ya aku udah capek-capek kayak gini loh, masa sih kamu kayak gini aja nggak bisa gitu, masa sih bantuin gini aja nggak mau gitu. Bisa menggunakan kalimat seperti itu kayak, aku tuh nemenin kamu terus loh, masa sih kamu nemenin aku nggak mau gitu. Jadinya ada sarcastic comment kayak gitu. Atau bentuk lainnya juga bisa menggunakan silent treatment gitu. Jadi kita didiemin gitu sampai kita ngerasa bersalah sendiri. Kan sering kali gitu kalau ada konflik terus si partner kita atau pasangan kita atau di konteks itu bisa orang tua atau anak atau teman kerja, karena kita berbuat kesalahan dia nggak bilang apa, tiba-tiba bete ngediemin kita berhari-hari, terus kita jadi ngerasa aduh kenapa ya gitu, jadi ada perasaan bersalah itu gitu. Nah itu juga termasuk form of guilt trip. Atau bisa juga menggunakan nonverbal, kita bete mukanya seharian gitu, atau kita setiap ngambil sesuatu dari dia ya kita menggunakan nonverbal untuk menunjukkan bahwa kita tuh nggak nyaman dan itu membuat dia ngerasa bersalah gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi juga keeping score nih, ini yang perlu sering banget kita dengar. Aku kan udah kayak gini ke kamu, aku udah jemput kamu loh, aku udah bayarin kamu loh, aku udah nungguin kamu loh. Jadi keeping score artinya kayak dia tuh bener-bener mempinpoint apa-apa yang udah dia lakuin buat kamu gitu. Terus digunakan untuk guilt trip kamu gitu. Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal silent treatment nih Kak, jujur aku dulu adalah pelakunya. Oke. Karena dulu ya kamu udah highlight dulu. Dulu Oke. Dulu itu sampai
Aku kalau kalau kesel, kalau marah itu kelihatan banget. Jadi aku tuh paling nggak bisa namanya nutupin ekspresi. Jadi kalau aku marah, aku sebel, aku apa, orang bisa lihat dari raut wajahku gitu kan. Itu suatu ketika aku ada sebuah event gitu kan. Terus di posisi itu aku dibikin kesel karena ada beberapa teknis di event tersebut. Aku jadi panitianya. Di beberapa teknis itu bermasalah. Terus akhirnya aku nggak marah ke teman-temanku, tapi kesalahanku tuh terlihat dari ekspresi wajahku gitu. Dari situ tuh akhirnya tuh kayak teman-teman aku tuh notice gitu kayak apa ini anak kenapa gitu loh. Dari ekspresiku tuh kayak teman-temanku langsung kayak apa namanya kurang suka deket-deket sama aku waktu itu akhirnya. Dari situ terus ada temen aku yang negur, kalau kamu kesel, kalau kesel kalau apa lagi di depan banyak orang itu kalau bisa jaga emosinya gitu. Jangan diliatin, orang tuh nggak tahu kamu tuh keselnya kenapa gitu. Orang tuh kayak itu kan bikin event buat seneng-seneng gitu loh Kak, bikin event lomba gitu kan buat seneng-seneng. Orang tuh pengen seneng-seneng gitu. Kamu ekspresinya malah kayak gitu. Akhirnya aku dapat masukan Itu seperti sih itu. yang bilang kamu dapat feedback kayak gitu. Dari mantanku sih Kak. Oh, justru dari mantan yang nge-guilt trip kamu? Bukan, beda lagi. Oh, beda. Oke, cukup banyak ya Ti ya pengalamannya berarti ya. Iya. Oke. Terus endingnya? Ya itu akhirnya dari situ kayak aku juga belajar gitu. Dan temenku juga ada yang nasehatin aku sih Kak. Kita tuh kalau mau sama kamu, mau pergi bareng sama kamu, itu kita ngajak kamu tuh kita tuh pingin happy gitu, pingin happy bareng gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kamu memang apa namanya lagi tidak di kondisi yang baik, kamu ngomong ke kita. Jadi kita tuh bisa memposisikan diri. Oh kamu posisinya jadi lagi nggak baik nih. Oh ya udah aku nggak akan ngajak kamu gitu. Tenangin diri kamu aja. Jadi orangnya mereka juga beradaptasi. Iya. Terus temen aku bilang gini, jadi tuh kita tuh juga bisa memposisikan diri ketika kamu lagi marah, ketika kamu lagi kesel, kita juga apa namanya, oke dia perlu waktu, biarkan dia apa mengolah emosinya dulu gitu. Nanti kalau kamu emang udah emosinya udah normal, kamu mau senang-senang bareng kita, ayo gitu daripada ketika kamu bersama segerombolan orang, kamunya kelihatannya kurang nggak enak gitu, kitanya juga bingung kamu nggak enak itu apakah ada si kita yang salah denganmu gitu kan, karena kita kan juga nggak tahu apakah kita melakukan kesalahan atau enggak kalau kamu cuma dengan memberikan ekspresi gitu tanpa ada penjelasan. Iya, benar. Terus kamu gimana? Akhirnya kamu mencoba melakukan perubahan itu? Iya, akhirnya jadi kalau sekarang kalau ada lo kayak aku kurang enak kalau atau lagi kondisi yang kurang baik, aku ngomong gitu. Kalau sumpamanya ada yang ngajak main atau apa gitu, ngajak diskusi atau apa ketika kondisiku memang aku kurang sek nih kalau sekarang gitu, kalau besok aja gimana gitu. Atau kapan gitu. Oke, jadi kamu bisa kasih itu ya, apa namanya, bisa ngasih opsi itu ya kalau kamu tahu lagi nggak baik dan dibanding kamu malah bikin kamu sulit mengontrol ekspresi kamu dan bikin orang gak nyaman, kamu jadi milih untuk nggak ikut dulu gitu ya? Oke. Sebenarnya kalau silent treatment tuh tujuannya purposefully kayak kita pengen dia merasa bersalah gitu. Tapi instead of kita bilang bahwa apa yang perlu dia perbaiki atau apa yang bikin kita ngerasa kecewa atau marah, kita ngediemin dia gitu. Jadi makanya itu tuh sebenarnya berbahaya atau tidak beneficial ya karena itu orangnya cuma ngerasa bersalah, tetap aja bingung, kayaknya nggak dapetin juga apa yang kita mau gitu. Makanya mungkin dengan kita berusaha untuk secara asertif, secara direktif bilang apa yang kita harapkan, kita jadi dapetin apa yang kita mau gitu. Oke. Ini bisa kayak itu ya Kak, contohnya anak ketika minta ke orang tua sesuatu gitu kan, terus sama orang tuanya nggak dikasih, akhirnya anaknya tuh ngambek, nggak mau makan, nggak mau apa namanya, nggak mau beraktivitas gitu. Itu aku soalnya pernah lihat di ponakanku sih. Jadi dia kalau nggak diturutin orang tuanya, dianya ngambek gitu. Ngambek. Kalau anak mungkin prosesnya justru dia lagi observational learning, dia lihat cara itu efektif, terus dia coba. Nah,
peran orang tua nih besar nih. Kalau misalnya peran orang tuanya itu akhirnya memberikan apa yang dia mau tanpa ada komunikasi tentang caranya dia, anak akan lihat itu sebagai cara yang efektif untuk dapetin apa yang dia mau gitu. Jadi bisa jadi sampai dewasa tuh jadi cara yang dia pakai untuk dapetin apa yang dia mau. Kalau dia nggak dapet apa yang dia mau, bisa ngambek ya, ngambeknya lebih ke kayak tantrum gitu ya. Oke. Itu. Oke. Oh, Siti. Di sini juga ada Anton nih yang naik. Kita Anton mau nanya atau mau sharing, Ton? Halo Anton. Sharing sih. Anton suaranya kecil sekali. Suaranya kecil Lagi sekali. sakit tenggorokan sih sebenarnya. Oh, dideketin Itu aja ada mikrofonnya, bisa nggak lebih dideketin lagi? Apakah udah kedengaran suaraku? Oh, sudah. Sudah. Jadi gini, aku sih mau sharing tentang Guilt Trip ini. Sebetulnya aku baru tahu kalau Guilt Trip itu bentuknya kayak gitu. Cuma aku pernah ngelakuin. Nah, ngelakuinnya tuh ke gebetanku. Nah, ceritanya tuh kami ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus ya saling share tentang kesukaan. Terus dia ada omongan kan, kamu suka hal-hal yang berbau teka-teki berarti cocok jadi pemecah masalah. Nah, aku jawab iya. Terus ya aku nyinggung dia masalah kerajinannya dia. Nah kan aku sama dia tuh pernah satu kelompok waktu di satu mata kuliah semester kemarin tuh. Terus dia tuh kayak kerasa kesindir gitu kan, tapi dia bilangnya nyindir ya, terus sambil ketawa-ketawa ya. Aku bilang aku nggak bermaksud buat nyindir, aku maksudnya muji dia kan rajin. Terus ya udah akhirnya dia curhat gitu, dan ternyata konteksnya si gebetanku ini bercanda, tapi aku tuh niatnya mau ngebahas dia kayak, tapi kalau aku jatuhnya malah ngelakuin guilt trip. Oke. Jadi dia tuh dengan cara dia kan pernah nge-share konten tentang apa sih, tentang apa sih, intinya ada berhubungan tentang over explaining gitu lah. Intinya tentang konten tentang trauma. Nah, karena aku punya ya aku manfaat, jujur ya, satu emang agak ke-trigger juga. Terus yang kedua tuh aku pakai itu tuh buat kayak ngebalikin dia. Nah, dia tuh kayak ngerasa bingung gitu loh. Dan dia kira tuh aku biasa aja gitu. Terus ya aku balas chatnya dia, terus didiemin kan beberapa hari. Nah, setelah 3-4 hari kemudian dia balas chatku. Ya dia nggak bermaksud buat nyinggung itu, nggak bermaksud buat nyinggung masalah traumaku atau lain-lain sebagainya. Karena kan aku juga sama gebetanku ini sering curhat pas kuliah online kemarin. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kamu merasa kamu tanpa sengaja menyakiti dia gitu karena kamu arahnya ke bercanda sebetulnya gitu, Ton? Iya. Oke. Kalau dia ke aku maksudnya bercanda, tapi ya aku nangkepnya gitu karena aku sendiri kan punya trauma. Aku kayak memanfaatkan itu untuk nge-guilt trip. Salahku di situ. Oh, kamu menggunakan bercandaan Pak? Kamu menggunakan waktu itu dia Oke. Pakai buat nyerang dulu. Oke. Oh, ya, aku paham. Oke. Gimana endingnya gimana, Ton? Maksudnya setelah kamu mengetahui itu apa refleksi kamu? Aku refleksi, oh ternyata maksud dia tuh bercanda, dan apa yang aku balikin ke dia tuh nanti ketangkapnya jadi beda ke dianya. Kayak aku kurang paham, aku kayak intinya harus saling memahami konteksnya. Ya, makanya tadi oke, thank you ya Anton untuk sharingnya. Kalau aku lihatnya memang tujuannya gini, kadang-kadang kita tuh tanpa sengaja nge-guilt trip gitu ya, karena mungkin kita nggak sadar, mungkin kita nggak paham konteksnya atau dan lain sebagainya. Memang kalau ada insiden dalam tanda kutip ya, tidak sengaja itu satu kali ya kita bisa bilang, kita bisa refleksi, oh ya kayaknya tuh guilt trip, dan kita bisa konfirmasi
maksud aku kayak gini, aku nggak maksud untuk bikin kamu ngerasa kayak gini ya gitu. Itu boleh banget diklarifikasi gitu. Jadi yang sebenarnya berbahaya adalah ketika kita sudah mulai intentionally secara sadar ingin menggunakan perasaan bersalah seseorang tuh untuk menuruti apa yang kita mau gitu, mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Thank you ya Anton untuk sharingnya. Oke, terima kasih Kak Dila, terima kasih Anton buat sharingnya. Jadi karena guilt trip ini sudah masuk ke ranah silent abuse, di mana ya namanya juga abuse itu tetap masuk ke ranah kekerasan ya. Jadi di hari Sabtu 5 November nanti kita akan ada webinar Relationship Journey yang membahas tentang facing and break the unhealthy relationship. Nah, berada di dalam satu hubungan yang tidak nyaman adalah sulit untuk diakui karena terlalu cinta, kita seringkali mewajarkan hal-hal yang tidak nyaman dan tidak menyadari kalau ternyata yang kita alami atau yang kita lakukan ke pasangan sudah masuk ke ranah kekerasan. Nah, nanti di sesi ini kita akan diajak untuk menyadari ciri-ciri hubungan yang tidak sehat dan belajar juga untuk menghadapi serta mencari jalan keluar dari hubungan ini. Topiknya tuh ada beberapa, yaitu memahami ciri hubungan yang sehat itu gimana, kemudian mengidentifikasi apakah kalian punya hubungan yang baik dan sehat dengan orang-orang di sekitar kalian, apa aja attachment style-nya, kemudian bagaimana memperbaiki hubungan dan cara menjaga supaya hubungan itu bisa sehat dan awet, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau mendapatkan silent abuse atau abuse gitu ya maksudnya. Karena kekerasan tuh ternyata ada macam-macam ya Kak Dila ya. Jadi silahkan buat teman-teman yang merasa bisa klik di atas, sudah di post itu, bisa klik untuk melihat atau daftar langsung ke webinar Relationship Journey. Oke, kita lanjutkan yuk Kak Dila. Oke. Ini Boleh. tuh efek jangka panjangnya gimana sih untuk si korban? Waduh, korban enggak gitu ya, enggak korban ya, tapi pada pihak yang sering diperlakukan seperti ini. Karena saat Kak Dila membahas tentang ada silent treatment, terus kemudian ada membuat pihak yang lain merasa bersalah. Nah, itu tuh beberapa orang berkelibat di diriku, di pikiranku gitu. Nah, dan mereka tuh masih ke konteks keluarga dekatku gitu. Nah, kalau masalahnya orang itu melakukannya tidak kepadaku tapi ke saudaraku misalnya. Jadi kayak ada perbedaan treatment di sini. Maksudnya mungkin sedikit pilih kasih ya. Jadi kayak aku yang disayangi banget dan satunya yang enggak. Nah, dari yang diperlakukan dengan berbeda ini itu tuh efeknya luar biasa gitu loh. Dia jadi yang kayak nge-freeze gitu loh, Kak. Jadi misalnya dia masak tuh nggak kayak gini, ini tuh harus dipotong-potong, bumbunya ini dulu yang dimasukin. Jadi kayak tidak ada freedom untuk melakukan hal yang dia mau atau exploring. Menurut kan cara masak nggak cuma satu ya, tapi kayak disalahin gitu. Terus dia akhirnya jadi udahlah diletakkan gitu. Konteks lainnya misalnya menjahit itu kan mesti motong dulu ya sebelum menjahit. Itu tuh sampai nggak berani motong, padahal dia sudah, maksudnya dia adalah tukang jahit yang baik dan sangat-sangat, maksudnya fitting badan tuh benar-benar bagus, tapi karena ada satu orang ini yang selalu controlling gitu, dia tuh sampai nggak berani motong sendiri. Jadi harus orang ini tuh pergi dari rumah selama beberapa waktu, baru dia bisa menjadi dirinya sendiri gitu, Kak. Itu gimana Kak Dila, aku bisa bantu saudaraku ini nggak? Oke, ini konteks realnya ya Mbak Wulan ya. Jadi sampai udah nggak bisa perform kalau ada orang yang sering nge-guilt trip gitu karena dia takut salah lagi gitu ya. Iya. Oke. Kita ngomongin efeknya dulu ya. Memang pastinya sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu based on rasa bersalah, kita tuh nggak benar-benar pengen ngelakuin itu. Nah, seringkali tuh yang muncul tuh perasaan kayak nggak nyaman gitu ke orang, ngapain sih harus ngelakuin kayak gini gitu. Sekali itu bisa kita handle, mungkin 2 kali bisa kita handle, tapi lama-kelamaan perasaan kita ke orang yang sering ngasih guilt trip tuh bisa jadi resentment gitu, kayak menuju ke benci gitu jadinya, karena sering membuat kita merasakan seperti itu. Pastinya kalau udah ada perasaan kayak gitu, kualitas hubungannya rendah gitu, intimacy nggak bisa terbentuk. Kalau kita bicara soal relationship ya ini jadi masalah banget ya. Kalau misalnya ya kalau konteksnya Mbak Wulan tadi, ya efeknya itu gitu, ternyata bisa sampai bikin orang itu tuh
takut banget untuk perform sesuai dengan apa yang dia pengen karena takut disalahin lagi gitu. Jadi dampaknya bisa berbeda-beda setiap orang, makanya kita perlu explore lebih lanjut apa yang dia rasain. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini kan peran Baulan sebagai saudara gitu ya. Mungkin ya paling enggak dia perlu divalidasi dulu. Aku paham sih kamu jadi takut banget ya kalau kayak gini. Nah, mungkin dinamika keluarganya juga perlu artinya kalau pihak yang suka memberikan guilt trip itu berusaha untuk mengontrol perilakunya, berusaha untuk berkomunikasi dengan lebih asertif. Nah, outputnya juga bisa di saudaranya Baulan jadi lebih aman, merasa aman dan nyaman untuk ngelakuin apa yang dia pengen instead of selalu ngerasa takut untuk mendapatkan komentar atau mendapatkan judgement gitu. Oke, jadi perlu divalidasi dulu ya. Betul. Wah, ternyata kayak gini tuh kesannya spel ya. Cuma kita ingin orang lain melakukan sesuai yang kita mau. Tapi efeknya ke jangka panjang tuh bisa sampai bikin orang gagal perform ya. Padahal orang ini tuh super duper kreatif dan sangat-sangat suka belajar gitu. Tapi bener-bener nge-freeze gitu tiap kali ada si ibu ini datang gitu. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak literally jadi kayak mungkin ibaratnya seperti kerbau dicucuk hidungnya gitu ya. Sedih banget gitu loh. Aku jadi ngelihatnya tuh kayak potensinya tuh jadi bukan terbuang ya, tapi terhambat gitu, tidak bisa berkembang sempurna. Seperti itu ya. Paham sekarang. Oke. Terima kasih banyak Kak Dila, aku jadi paham sekarang. Titi gimana? Ya, Titi gimana? Atau ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini Kak Fadila. Kan tadi kan ada salah satunya guilt trip itu silent treatment. Nah, gimana kalau memang orang ini tuh susah untuk mengungkapkan apa yang dia ingin utarakan? Oke. Susah, kita perlu tahu dulu susahnya karena apa? Karena dia masih emosi kah? Atau karena nggak terbiasa? Atau karena dia nggak tahu apa yang dia mau kah? Kalau terbiasa sama dia nggak tahu cara mengkomunikasikannya dengan baik itu seperti apa? Oke. Berarti kan sebenarnya masalah kita nggak pernah tahu cara mengkomunikasikannya seperti apa. Makanya secara otomatis kita mikir ya udahlah dibanding salah mending diem gitu. Nah, iya. Itu yang akan kita challenge pemikirannya karena dengan cara kayak gitu seringkali kita malah nggak dapetin apa yang kita pengen, nggak bisa mengutarain, kita juga kesel, orang lain juga kesel gitu ya, malah nggak bagus ke hubungannya. Gimana caranya? Ya kita jadi perlu belajar gimana cara menyampaikan dengan cara yang baik gitu. Secara praktikal mungkin yang paling sering kita sering diberikan sharingnya adalah menggunakan teknik komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu kita fokus untuk memberitahu apa yang kita inginkan dengan cara yang tepat supaya lawan bicara kita tidak tersakiti gitu. Salah satu tekniknya adalah menggunakan iMessage gitu. iMessage itu biasanya kita mulai dengan aku gitu. Jadi setiap kalimat yang pengen kita sampaikan kita mulai dari aku merasa gitu. Aku berpikir, menurut aku gitu. Jadi kita nggak menyalahi siapapun. Kita fokus ya apa yang aku rasain kayak gini. Nah, ya kita perlu belajar mengkomunikasikan dengan teknik iMessage itu dan berpikir bahwa lebih baik saya mencoba untuk ngomong dan lihat bagaimana hasilnya. Kalau misalnya lihat ternyata dia salah paham, saya bisa konfirmasi dibanding ya saya diemin sampai masalahnya nggak selesai dan malah nggak bisa solving apapun. Oke. BTW Kak, ini kejadian barusan sama aku. Jadi pacarku sekarang kondisinya lagi kurang baik, gitu kan. Kadang tuh kalau dia kondisi kurang baik itu, kalau aku nggak sengaja ngajak emosinya, dia marah, gitu kan. Jadi sekarang tuh dia nerapin kalau dia memang kondisinya kurang baik, dia bilang ke aku kayak, sayang jangan cari gara-gara dulu ya masalah ini, aku lagi pusing karena ini gitu. Aku lagi kondisinya kurang baik karena ini. Jadi kalau bisa kalau kamu mau sesuatu dan sepertinya aku bisa merealisasikan, marah dulu ya, kamu jangan bertingkah dulu ya, karena aku juga kondisinya lagi nggak baik gitu. Oke, udah ngasih warning ya.
Iya. lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Itu juga termasuk cara yang oke tuh untuk bisa, ya artinya kan kita jadi lebih memahami, oh pacar saya nggak baik-baik aja, pasangan saya nggak baik-baik aja kalau saya membahas sesuatu, saya jangan menggunakan waktu ini untuk membahas sesuatu atau ya ada konflik dan lain sebagainya gitu ya. Ya kita cari waktu yang lain gitu. Warning dari dia tuh hal yang bagus gitu. Oke, aku mau intermezzo lagi karena Titi tadi cerita tentang itu di hari Sabtu tanggal 15 Oktober nanti juga ada tentang understanding yourself to build a better relationship. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa memahami diri dan kebutuhan diri kita supaya kita bisa nanti menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita. Nah, mungkin teman-teman bisa cek lagi yang di atas, link yang di atas, karena menurutku ya daripada kita masuk ke hubungan kemudian mengorbankan banyak hal, alangkah lebih baik kita belajar lagi tentang memahami diri sendiri gitu ya. Oke Kak Dila, aku tuh banyak belajar banget loh malam ini dari pengalaman teman-teman dan juga sharingnya Kak Dila tentang guilt trip ini. Jujur waktu aku lihat guilt trip tuh apa sih? Apakah aku Gak familiar ya? jalan-jalan terus merasa bersalah gitu? Itu Oh pikiranku iya, pertama bener. gitu loh, kayak iya on banget sih gitu. Sekarang aku jadi paham gitu loh. Ini adalah seperti gaslighting tapi efeknya bisa jauh lebih tujuannya sama-sama untuk emotional abuse dengan efek yang bisa jadi lebih signifikan buat seseorang ya. Oke. Mungkin kalau kayak ibu-ibu kayak gini ya, anaknya main hujan-hujanan terus pilek terus dibilang terus gitu kan, itu apakah juga guilt trip gitu? Itu guilt trip nggak ya? Merasa bersalah nggak ya? Anaknya perlu dicari tahu sih apa yang anaknya rasain ya. Biasanya kalau orang tua tuh sering kali kayak gini bentuknya ya. Kamu emang nggak mau bikin mama seneng gitu. Kamu emang nggak mau. Kamu emang nggak mau nurutin mama. Kamu nggak mau kan bikin mama seneng gitu. Itu mungkin yang lebih familiar ya kalau di dalam dinamika orang tua dan anak gitu. Jadi anak akan nurutin dengan setelah statement orang tuanya kayak gitu ya, dengan perasaan nggak enak gitu ya. Masa sih anak mau orang tuanya nggak seneng, kan itu kan menimbulkan guilt buat dia kan. Nanti kalau saya nggak ngelakuin, ya emang saya bikin orang tua saya nggak seneng dong gitu. Makanya seringkali tuh dilakukan tuh dengan alasan itu yang sebenarnya nantinya resikonya adalah kebetulan nih aku lagi banyak yang sharing soal ini juga ya, ketika anak melakukan sesuatu karena guilt trip oleh orang tuanya, efeknya kalau ada sesuatu yang dia nggak seneng dari pilihan itu tuh, jadi dia jadinya pengen nyalahin orang tuanya aja nih, gara-gara mamaku nge-guilt trip gitu, atau gara-gara ayahku nge-guilt trip gitu. Jadinya saya harus merasakan ini, padahal saya nggak pernah bener-bener pengen milih yang ini gitu. Oh gitu ya konteksnya. Paham. Itu itu di mana-mana loh. Aku jadi ya itu tadi banyak nama dan orang berseliweran di pikiranku gitu kayak yang oh ini kena guilt trip, oh ini menyalahkan orang tuanya karena guilt trip gitu. Jadi aku baru tahu ini tuh semacam emotional abuse gitu. Betul. Karena kalau orang zaman dulu kan pikirnya ya aku udah berusaha bekerja sekuat tenaga untuk kamu. Jadi kamu ya harus menuruti aku gitu kan. Kamu harus bikin aku bangga sebagai anak gitu. Pesannya make sense, tapi kalau disampaikan dengan cara yang kayak gitu justru menimbulkan beban dan perasaan bersalah gitu. Padahal kayak sebenarnya harapannya ya wajar gitu dan bisa dipahami, tapi kalau penyampaiannya untuk guilt trip dengan cara guilt trip, efeknya jadi lebih negatif. Padahal kan ya kita juga pengen membanggakan orang tua gitu, kita juga pengen sebagai anak, kita juga pengen untuk menuruti dan bisa membahagiakan gitu. Tapi ya itu tadi, kalau itu benar-benar dari kita, akan langkahnya, prosesnya akan lebih bisa kita nikmati dibandingkan dilakukan melalui proses guilt trip gitu. Nah, oke. Aku ada pertanyaan nih Kak Fadila. Kapan sih kita mengakhiri guilt trip ini gitu? Kita udah tahu nih, oh nih orangnya lagi guilt trip nih ke aku. Cara mengakhirinya tuh bagaimana tuh? Dan kapan sebaiknya? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita merasa kita di guilt trip, kita menyampaikan ini secara terbuka ke dia, karena pelaku guilt trip tuh bisa jadi dia secara nggak sengaja gitu, dia nggak tahu itu menimbulkan efek kayak gitu ke kita gitu. Jadi boleh banget kita bilang secara terbuka kayak
aku tahu ini harapan kamu untuk aku ngelakuin ini gitu. Tapi kalau kamu bilangnya dengan cara tadi, aku hanya ngelakuinnya dengan perasaan bersalah. Aku nggak pengen ngelakuin sesuatu ini hanya karena aku ngerasa bersalah sama kamu. Karena kalau aku cuma nurutin karena merasa bersalah, lama-kelamaan aku bisa kesel sama kamu gitu. Merasa merasa jadinya tuntutan-tuntutan aja, malah kita jadi nggak bagus hubungannya. Kamu boleh menyampaikan harapan kamu, dan aku juga bakal berusaha untuk menuruti itu, tapi karena aku mau, bukan karena aku ngerasa bersalah sama kamu gitu. Jadi kita juga secara elaborate dan asertif sampein bagaimana perasaan kita dan bagaimana apa harapan kita untuk perubahannya supaya dia juga bisa tahu dan bisa berubah sesuai dengan apa yang kita bicarakan juga gitu. Oke. Itu kalau kita ketemunya sama orang yang mau ngerti, enak ya, Kak. Kalau umpamanya ketemunya sama orang yang kayak keras kepala gitu. Oke. Keras kepala ya. Ya pastinya kan sebenarnya kita nggak bisa kontrol itu ya, bagaimana orang merespon apa yang kita bilang, bagaimana dia kalau dia orangnya keras kepala gimana gitu. Pada akhirnya ya kita cuma bisa kasih boundaries. Kalau pada saat komunikasi kayaknya dia nggak bisa banget menerima pendapat dari kita, dia selalu ngerasa ya dia udah bener dan dia nggak mau berubah, nggak mau introspeksi diri gitu ya. Ya kita yang kasih boundaries sejauh mana orang itu akan berperan lagi dalam hidup kita gitu. Nah, Seberapa dalam interaksi kita atau seberapa banyak yang bisa kita waktu atau energi yang bisa kita berikan ke dia itu yang kita batasi gitu. oke. Untuk contohnya, Kak, gimana tuh? Ya misalnya kayak ya kalau itu siapa misalnya kayak aku lihat misalnya dia teman gitu, mungkin kita nggak perlu seintens itu lagi berkomunikasi sama dia gitu, atau nggak usah sesering itu lagi, atau pertemanannya ya kan kalau pertemanan itu punya deep levelnya gitu ya, ya dia nggak bisa masuk ke level yang lebih dalam lagi, kita cuma menempatkan dia di level yang dasar aja gitu. Jadi supaya kita nggak akan, kalau dia nggak mau dibilangin ya kita nggak tahu, karena ya dia nggak sedalam itu hubungannya sama kita gitu. Kalau ke orang tua nih, Kak, kita tuh takutnya malah dinilai kayak, kamu gak nurut, kamu ntar jadi anak durhaka. Nah, tuh. Ya, Itu itu banyak juga tuh sering sebenarnya. sih. Iya. Yang pertama yang perlu diluruskan tuh memang kita tuh perlu untuk percaya bahwa kita tuh pengen nurutin apa yang orang tua pengen, tapi kalau misalnya dengan cara kayak gitu dan kita malah jadi terbebani, kita boleh banget bilang gitu. Dan kalau misalnya dalam proses berkomunikasi kita kesulitan, orang tua nggak kasih, kita perlu cari cara lah yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan orang tua kita yang tahu caranya gimana. Nah, dan yang boundaries yang aku bilang tadi, itu termasuk bisa kita lakukan ke orang tua kita, gitu. Kita nggak jahat kok untuk bisa memberikan boundaries ke orang tua yang sepertinya sulit untuk kita bisa, yang sulit menerima pendapat kita, punya 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 pattern-pattern yang membuat kita jadi merasa nggak nyaman dan nggak aman gitu. Pada akhirnya kita bisa fokus ke hal baik yang mereka lakukan ke kita dan tetap memberikan boundaries yang sehat supaya kita nyaman dalam hubungan itu gitu, dibandingkan kita memaksa diri untuk tetap ngelakuin dengan kondisi terpaksa yang bikin kita marah, bikin kita menyesal nantinya. Kita boleh kasih boundaries itu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak kita akhirnya sedikit cuek sama orang tua itu nggak apa-apa ya, Kak? Nah, itu yang aku sering banget mendengar ini. Kesannya kan kayaknya, aduh saya jahat, saya anak durhaka untuk sedikit cuek. Mungkin labelnya kali ya. Jadi kita memilih untuk menemukan kuantitas dan kualitas komunikasi yang paling nyaman buat kita gitu. Jadi nggak harus yang sebanyak itu yang kita ngerasa jadinya terbebani, jadi ngerasa ke-trigger terus. Jadi kita memilih, oke, kalau misalnya aku lagi nggak baik-baik aja, kondisi aku nggak nyaman, aku memberikan batasan dulu gitu. Supaya ya ini nggak menyakiti aku, dan kalau aku tersakiti itu sebenarnya aku punya punya resentment feeling loh, perasaan kecewa atau perasaan benci ke orang tua loh, which itu juga nggak sehat. Jadi lebih baik aku batasi supaya emosiku sehat, emosiku baik, emosiku ke orang tua tuh nggak negatif gitu. Jadi kita bisa banget memberikan itu dengan pikiran bahwa ini tuh untuk kebaikanku dan kebaikan hubungan kami gitu. Oke. Nah, kalau gitu ketika kita udah kena guilt trip nih, Kak. Terus
Apa kita meminta bantuan ke profesional kalau kita udah kena kasus guilt trip gini? Itu Oke. mana? Sampai mana ya? Sebenarnya sih ketika kita sadar dan kita merasa butuh bantuan, itu udah concrete feeling gitu. Kita yang tahu. Kalau kita merasa coba mau handle sendiri, go for it. Tapi kalau kita udah coba atau kita udah mulai merefleksikan tapi kebingungannya gimana atau pas kita nyoba ternyata nggak berhasil dan ada perasaan kayaknya aku butuh profesional deh. Itu saat yang tepat untuk mencari bantuan profesional. Gitu. Kalau guilt trip sendiri karena kan efeknya tuh kadang-kadang kita terlambat menyadari ya gitu ya. Udah kayak kok udah kayak gini ya saya jadinya hubungannya atau saya jadinya selalu mikir kayak gini ya. Nah, kalau kamu merasa pengen keluar dari pattern itu, pengen membahas dinamika ini di konteks yang sehat, di konteks yang profesional, kamu bisa banget untuk ke profesional untuk membicarakan ini. Oke. Ini bisa jadi jangka panjang ya Kak kalau gitu efeknya. Betul. Bisa kita lihat mungkin perilaku kita jadi yang susah banget bilang enggak gitu. Karena setiap kali dari masa kecil, setiap kali bilang enggak kita di guilt trip gitu. Jadinya kita nggak punya pendapat kita sendiri, susah banget untuk ngasih pendapat atau ya tadi kayak kasusnya Mbak Wulan, susah banget untuk melakukan apa yang benar-benar kita pengen gitu. Setiap kali yang kita pengen kita takut banget karena ada guilt trip. Jadi bisa banget efeknya jangka panjang. Jadi kayak people pleaser gitu ya. Bisa jadi jadinya dia kayak people pleaser muncul perilakunya ya. Biasanya tuh people pleaser tuh karena mungkin ya salah satu penyebabnya mungkin sering mendapatkan guilt trip, dia nggak enak. Setiap kali dia pengen sesuatu atau orang lain pengen sesuatu dari dia menggunakan guilt trip itu, akhirnya dia terpaksa harus selalu menurutin apa kata orang gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Wulan nih ada tambahan nggak Kak? Ini aku juga ingat lagi ke salah satu temen yang di guilt trip sama orang tuanya sampai dia jadi overachiever gitu, sampai yang kayak capek banget gitu. Dia merasa kalau dia tidak menjadi yang terbaik, dia itu tidak berharga. Jadi untuk bisa earning love atau compliment dari orang tua, itu tuh dia harus jadi yang terbaik dan itu benar-benar melelahkan. Tapi perilaku itu tetap dibawa sampai sekarang. Dia tidak bisa lepas dari hyperachiever-nya ini gitu loh. Cuma sekarang dia lebih ya dia memang ketemu ke psikiater atau psikolog gitu ya. Dan dia belajar untuk bisa berdamai dengan kedua orang tuanya meskipun ya masih ada lah maksudnya kata-kata dari orang tuanya, aku nggak gitu kok sama kamu, ya ampun kok bisa sih kamu punya pikiran kayak gitu sama aku waktu terjadi mediasi gitu. Tapi ya dia akhirnya ya udahlah, yang penting aku berusaha untuk forgive and let go gitu mungkin ya. Cuma efeknya sampai sekarang tuh masih dan dealingnya tuh setiap hari ya overachiever gitu loh kan, capek setengah mati ya. Lelah ya. Maksudnya lelah dan feeling tidak berharga ini loh yang kasihan banget. Kayak yang kalau aku nggak mendapatkan itu maka aku akan dimarahi oleh orang tuaku. Kalau aku mendapatkan itu baru orang tuaku akan menyayangi aku, ngajakin aku jalan-jalan, makan dan apa segala macam gitu loh. Terbiasa dengan pattern itu, susah lepasnya ya bulannya. Gitu. Aku seneng sih akhirnya dia udah mulai berproses, paling nggak menyadari itu udah langkah awal banget dan kemudian mau berproses supaya unlearn gitu ya, keluar dari pattern itu. Aku seneng dengernya. Iya, cuma prosesnya juga panjang bertahun-tahun gitu. Dan harus benar-benar jaga apa ya? Maksudnya kita punya kesadaran seperti ini tuh setelah keluar dari lingkungan tersebut. Entah ngekos atau kuliah kota lain atau kerja di kota lain atau cari beasiswa ke luar negeri sekalian seperti itu. Kalau masih di tempat yang sama kayaknya nggak mungkin bisa deh. Iya. Padahal itu ya orang-orang kita yang terdekat kan yang seharusnya saling menyayangi begitu loh maksudnya. Duh, jadi panjang nih bahasan guilt trip ya. Oke, ada yang lain mau bertanya atau mau mungkin sharing-sharing? Titi ada lagi? Oke, apa namanya? Suaranya nggak kedengeran sih.
Oke, udah. Oke. Kayak mikrofon kamu kayak speaker yang dibuka gitu loh. Jadi kayak apa ya? Bukan feedback ya, kayak nggak jelas. Nggak jelas. Belum. Mungkin rada jauh. Atau dimatiin speakernya. Maksudnya iya. Coba lagi, Ti. Kayaknya udah lumayan deh. Coba. Kayak di kasusnya Kamulan ini kan dia jadinya kayak apa berusaha buat nyenengin orang tua ya. Kayak apa namanya anak jadi mesti juara dulu baru orang tua mau nurutin dia, mau nyayangin dia gitu. Nah, kalau untuk dari segi parenting sendiri nih, Kak, apakah kita memberikan achievement ke anak ketika anak udah berhasil sesuatu itu sebenarnya bagus nggak sih? Kayak gitu. Memberikan apa ya, kayak komplimen atau reward gitu atas kesuksesan anak gitu ya. Oke. Sebenarnya sih kita perlu mengkomunikasikan bahwa yang kata appreciate adalah prosesnya, bukan hanya resultnya gitu. Itu tuh akan membuild feeling bahwa yang dihargai itu prosesnya, bukan hanya resultnya. Boleh atau enggaknya sih ya kita harus secara jelas mengkomunikasikan tujuannya supaya anak nggak menangkap bahwa dia baru diterima, dia baru disayang, dia baru dihargai ketika dia mencapai sesuatu aja gitu. Jadi kita berusaha untuk tidak membuat anak merasakan seperti itu sih. Oke. Iya. Oh iya, ini udah jam 8 malam, teman-teman. Kita ketemu teman yang lain. Iya, udah jam. Ingin bertanya lagi. Mungkin Kak Fadila ada yang mau disampaikan kayak kesimpulan terakhir gitu, mesti gimana atau apa sebelum kita menutup Twitter Space kita hari ini? Oke. Mungkin aku mau meng-highlight bahwa bentuk dari unhealthy relationship tuh banyak gitu ya. Jangan sampai kita cuma tahu tentang fisik aja. Kalau misalnya dipukul aja baru kita merasa itu berarti KDRT gitu. Sementara mengabaikan kemungkinan lainnya dari membangun adanya unhealthy relationship. Kita bakal diskusi lebih lanjut di webinarnya dan lengkap dengan materi-materi lainnya juga yang oke banget di kelas-kelas sebelumnya. Dan emosi kamu tuh valid gitu ya. Jadi apa yang kamu rasain itu penting sehingga kamu boleh mengkomunikasikan dengan terbuka. Pesannya bisa sama tapi cara penyampaian yang berbeda bisa menimbulkan efek yang berbeda sehingga kita perlu latihan, perlu ya membiasakan untuk berkomunikasi dengan baik supaya orang lain bisa menerima pesan kita dengan baik juga gitu. Oke, terima kasih Kak Dila sudah menyimpulkan. Teman-teman sampai ketemu di webinar kita Relationship Journey ya. Silakan langsung klik aja di atas itu untuk linknya. Kita mau akhiri sekarang nih Kak Dila. Terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh sakit tenggorokannya ya. Iya, buat semua teman-teman yang batuk pilek hari ini dan semua penyakit lainnya semoga cepat sembuh ya. Iya, terima kasih banyak. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya.